Kita dengarkan terlebih dahulu nasihat yang akan disampaikan oleh Habibana Umar ibn Husain Asgaf dari kota Solo. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, hadratil muhtaramin, para habaib, para kiai, para ulama, para pejabat yang hadir bersama kita, wabil khusus sahibul majlis Al-Habib Muhsin bin Abdul Qadir Al-Idrus. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat, dikabulkan semua hajat-hajat beliau, jadikan keluarganya insya Allah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh salehah, amin amin ya rabbal. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah, majlis yang kita hadiri di malam ini, malam yang mulia, adalah majlis daripada haflah milad yang kelima daripada majlis Nuruddin. Coba diperhatikan, baru saja 5 tahun yang hadir semacam ini. Bagaimana kalau 50 tahun? Insya Allah sampai yaumil qiyamah majlis Nuruddin, amin Allahumma. Istiqamah tambah makmur, amin Allahumma. Ikhwan rahimakumullah, cuman yang mau saya tanyakan Habib, Nuruddin 8642 8642, Masya Allah, insya Allah tambah berkah, amin Allahumma. Ikhwan rahimakumullah, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita lihat bagaimana orang-orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka semuanya tidak pernah dikecewakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah ada orang pulang dari majelisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tersakiti hatinya. Tidak ada yang pulang dari majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka dalam keadaan menyesal pernah datang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama sekali tidak, ikhwan rahimakumullah. Bahkan dalam satu riwayat bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pulang dari majlis mereka senang, pulang dari majlis mereka bahagia, pulang dari majlis mereka saling membicarakan, tadi Rasulullah perhatian kepada saya, tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh kepada saya, tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih senyum kepada saya. Mereka pulang dengan perasaan
bahwa mereka adalah orang yang diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah, itu yang terjadi. Bahkan siapapun, walaupun mereka itu masih rendah keadaannya, masih kurang keadaannya, tetap diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda pernah bayangkan ada orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang pemuda mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, i'dzan li bizina." Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Anda bisa pikirkan itu. Orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu karena mungkin dia nggak bisa jaga dirinya, datang Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan aku berzina," nggak pakai dosa. Mau datang semacam itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat saat itu marah dengar ucapan orang yang semacam ini. Bagaimana bisa kamu berucap semacam ini di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Diusirnya, disuruh keluar, jangan datang lagi ke majelis ini. Kamu ini bagaimana bisa minta zina, dosa besar, lalu kemudian kamu datang hanya untuk minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat dosa besar. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, biarkan. Suruh dia datang kemari. Suruh dia datang. Orang yang minta izin untuk berbuat dosa besar malah didekatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diajaknya bicara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajaknya berdialog oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diajaknya berfikir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau diobati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah cuma mau katakan kepada orang tersebut, "Wahai fulan, kamu kan tadi minta izin untuk berzina. Kamu tahu tidak, kalau kamu berzina itu adalah ibunya seseorang, anak perempuannya seseorang, dia itu adalah saudara perempuannya seseorang. Apa kamu mau, rela ibu kamu diperlakukan semacam itu, saudara perempuan kamu diperlakukan semacam itu, anak perempuan kamu diperlakukan semacam itu?" Dia pun mengatakan, "Enggak, saya enggak ridha, demi Allah aku menjadi tebusan kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ikhwan rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah letakkan tangannya pada dada orang tersebut. Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tadi menceritakan, tidaklah Rasulullah melepaskan tangannya kecuali perbuatan yang paling aku benci adalah perbuatan zina. Lihat, diobati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, didekatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dimarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dihardik orang tersebut, tidak kemudian dikeluarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majelisnya Nabi semacam itu. Tempat duduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah orang, merubah karakter. Yang tadinya pendosa jadi orang yang taat, yang tadinya jauh jadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada cacian di dalam majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada makian, tidak ada tuduhan kepada seseorang.
itu yang ada di dalam majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kisah yang lain, ada seorang badui datang ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, memojok di satu majlis, di satu masjid yang itu termasuk masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi ke ujung tersebut, buang air kecil, kencing di majelisnya, di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau diapakan ini? Coba kalau misalnya ada yang melakukan semacam itu di masjid kita. Oh, masa sudah. Pulang, masuk rumah sakit, opnam, seminggu. Sahabat-sahabat Nabi SAW lihat, gimana kamu itu? Buang air kecil di masjid. Di rumah Allah, masjidnya Rasulullah. Bagaimana bisa melakukan semacam itu? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Biarkan. Tunggu dia sampai selesai. Kalau najis, cukup diguyur saja, selesai habis. Masjidnya najis. Dulu masjidnya Nabi SAW tidak ada karpet. Masjidnya Nabi SAW tanah begitu saja. Kata Rasul SAW, kalau najisnya gampang saja dibersihkan, tuangkan air, selesai. Biarkan dia selesai. Setelah itu dipanggil oleh Nabi SAW. Diajarkan adab oleh Nabi SAW. Seperti yang kita katakan, enggak dicaci maki orang tersebut, enggak dipukul orang tersebut, sama sekali tidak, enggak dihardik oleh Nabi SAW. Rasul hanya mengatakan dengan kata-kata yang lemah lembut. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya ini masjid, rumah Allah, enggak layak untuk dilakukan semacam itu. Ini sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis. Setelah mendengarkan petuah Nabi SAW dan tahu bagaimana sahabat-sahabat Nabi SAW tadi sudah marah kepada dirinya, orang tersebut senang dengan Nabi SAW, diajari adab oleh Nabi SAW. Maka orang itu pun mengangkat tangannya sambil berdoa mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ghairana abada. Orang itu berdoa mengatakan, ya Allah, rahmati aku dan rahmati Muhammad, yang lain jangan. Rahmati aku sama rahmati Muhammad saja, selesai. Yang lainnya, ini tukang marah ini. Yang lainnya bentak-bentak saya ini. Maka dia mengatakan, wala tarham ghairana abada, jangan rahmati selain kita, wis cuman kita saja, saya sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengajarkan lagi, ya fulan, la tudayyiq makana wasi'ah. Jangan kamu persempit sesuatu yang luas. Rahmat Allah luas, masa cuma untuk 2 orang saja? Ya. Lihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sudah sampai buang air kecil di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dalam keadaan senang. Pulang dalam keadaan bahagia. Pulang merasa dihargai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan rahimakumullah, perlakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini tetap seperti itu. Saya ingatkan, perlakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya ya seperti itu sampai yaumul qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan kecewakan umatnya sama sekali. Gak akan dikecewakan, ikhwan rahimakumullah. Seorang yang sudah masuk sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Maka apa yang ada di dalam majlis ini yaitu majlis Nuruddin, dan majlis yang semacam ini haruslah kita hadiri. Kenapa? Karena majlis semacam ini majlis warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis yang mengajarkan menghargai seseorang. Majlis yang menghargai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis yang tidak ada cacian dan makian. Majlis yang ada adalah penghormatan kepada seseorang, walaupun bagaimanapun orang tersebut keadaannya bagaimana, dia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan rahimakumullah, keluar dari majelis ini lulusannya ini sudah milad kelima, sudah wisuda. Sudah wisuda ini. Biasanya kan kalau kuliah itu 4 tahun. Ini sudah 5 tahun, terlambat 1 tahun. Harusnya yang keluar dari majelis ini adalah majelis yang menghargai setiap orang. Keluar dari majelis ini gak pernah melihat orang lain dengan pandangan remeh. Meremehkan orang, mata itu bisa maksiat dengan cara seperti itu loh. Hati-hati. Hanya cuma lihat orang, siapa sih orang itu? Pandangannya pandangan meremehkan. Itu sudah dosa. Seorang yang keluar daripada majelis ini adalah orang yang menganggap orang lain lebih baik daripada dirinya. Harus semacam itu. Siapapun yang duduk dalam majelis-majelis semacam ini, keluarnya, lulusannya adalah orang-orang yang tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang hamba Allah Ar-Rahman yang kalau jalan di atas muka bumi, jalan dalam keadaan tenang. Mereka tidak menganggap orang-orang yang bodoh kecuali hanya memberikan salam kepada mereka. Ucapannya saja ucapan salam. Kepada siapa? Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang gak tahu apa-apa. Dikasihnya adalah salam. Maka ikhwan rahimakumullah, mari tugas kita adalah terus mendekat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita ini merasa putus asa. Jangan. Terbentang luas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang mau mendekat. Sekarang kita sudah di bulan Rajab, sebentar lagi Sya'ban, Ramadan sudah dekat dengan kita ini. Maka jadikan waktu-waktu kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang mendekat kepada Allah, jangan merasa bahwa dirinya, oh saya ini siapa sih? Apa kemudian amal saya ini diterima sama Allah Subhanahu wa taala? Apa diperhatikan oleh Allah? Apa diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya katakan tadi, seseorang daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan dikecewakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah, seseorang lagi dirampok. Perampoknya kawanan perampok yang luar biasa. Bunuh orang, ambil harta orang. Pada saat itu lagi dia dirampok, ternyata ada buah-buahan yang enak. Seperti tadi dalam majelis ini, buah-buahannya hilang semuanya ini sekarang. Nah,
Ada perampok itu mendapati ada buah-buahan. Oh, ini sesuatu yang istimewa, nggak pernah ada. Saya mau kasih sama pimpinan perampok, biar pimpinan perampok senang sama saya sebagai anggotanya. Maka dia datangi itu pimpinan perampok. Ini ada makanan enak, buah-buahan yang bukan musimnya datang ini pada saat ini. Buat kamu wahai pimpinan perampok. Apa kata pimpinan perampoknya? Maaf, saya sedang puasa Senin Kamis. Ini yang dirampok gregeten. Ngerampok harta orang, bunuh orang, kok ya puasa Senin Kamis? Ngapain kamu itu? Bingung ini yang dirampok, datang protes sama perampoknya. Kamu ini gimana sih? Kamu selalu kegiatan kamu ngerampok orang, nakut-nakutin orang. Tapi ternyata kamu kok ya masih puasa Senin Kamis. Apa kata orang tersebut? Saya tidak ingin lepas hubungan saya sama Allah sama sekali. Saya ingin punya tali walaupun tipis hubungan saya sama Allah. Kalau saya mau kembali kepada Allah, saya tidak malu. Kapan saja, dan saya pasti, saya tahu sebab saya puasa Senin Kamis ini bakal saya balik. Saya bisa tahu jalan baliknya gitu loh. Bukan putus sama sekali. Sudah ngerampok, bunuh orang, berbuat perbuatan keji dan lain sebagainya, sholat ditinggalkan, puasa ditinggalkan, enggak. Kata dia, saya tetap saja jalankan puasa Senin Kamis. Maksud saya nanti kalau saya mau kembali kepada Allah, saya tahu jalannya untuk kembali kepada Allah. Biasanya syaitan membisikkan sama kita ini. Kalau sudah kita itu maaf saja ya, ada kekurangan dosa, gak usah ke masjid. Apalah kata orang nanti sama kita ini. Punya kesalahan, punya dosa, kok kemudian pergi ke masjid, sholat di masjid, apa kata orang nanti. Ini bisikan syaitan yang menjadikan kita malu untuk berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita ini tambah jauh dari Allah. Itu syaitan tujuannya. Jangan diturutin. Tetap saja siapa yang mau berbuat baik dalam satu amal ibadahnya, dalam kehidupannya, silahkan kerjakan. Walaupun saya punya kekurangan di dalam hal yang lain, saya punya dosa, maklum. Semua manusia punya dosa, punya kesalahan. Tapi jangan sisan gitu loh. Saya mau jahat sisan kabeh misalnya. Gak ada baiknya sama sekali. Jangan seperti itu. Jadikan kita punya hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwana rahimakumullah, apa yang terjadi? Yang terjadi, yang dirampok itu akhirnya ketemu sama pimpinan perampok, lagi ada di Mekah, tawaf sambil nangis. Doa-doa sambil nangis. Dia datangi sama pimpinan perampok itu. Ingat saya enggak? Oh iya, kamu yang saya rampok dulu. Kamu kemana? Kok sekarang kamu di sini? Ini sebab puasa Senin Kamis saya. Sekarang saya taubat. Sebab saya dulu puasa Senin Kamis, sekarang saya taubatan nasuha. Gak mau apa-apa lagi berbuat dosa, kembali kepada Allah. Manfaat daripada puasa Senin Kamis. Tapi jangan dipraktekkan merampoknya loh. Maksud saya puasa Senin Kamisnya yang ditiru. Maka ikhwan rahimakumullah, ayo kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lepas hubungan kita kepada Allah. Jangan lepas hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
amal-amal tersebut yang kita kerjakan itu butuh hati, ikhwan rahimakumullah. Jangan lepas itu hati kita ini. Ada seseorang sudah baiat sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia datang sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, agilni baiati, ya Rasulullah, lepaskan aku daripada baiatku. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, saya nggak bisa melepas baiat. Kamu sudah baiat sama saya. Orang itu memaksa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkannya hingga orang itu keluar daripada kota Madinah. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Al-Madinatu kalkir. Kota Madinah itu seperti tukang pandai besi. Yang buruk-buruk dikeluarkan, yang baik-baik netap. Apa? Cinta. Orang kalau cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan netap. Kalau sudah tidak suka sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bakal keluar, bakal kemudian ditinggalkan itu. Sehingga hati ini perlu, ikhwan rahimakumullah, cinta sama para ulama, cinta sama orang-orang yang saleh, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena amal itu butuh sama yang namanya cinta. Kalau tidak ada cinta, bisa hilang itu semuanya. Bisa percuma itu. Saya kasih contoh, Pak, Bu. Ada orang yang cerita, mungkin kita sudah sering dengar ini, yaitu orang yang membunuh sampai 100 orang. Dia bunuh 100 orang. Kurang dosa apa lagi nih? Anda mau tahu, namanya dosa itu dosa antara diri kita dengan Allah. Ada dosa antara diri kita dengan makhluk. Kalau dosa dengan kepada Allah, langsung saja kita minta tangan kita ngadahkan ke atas, lalu kemudian kita istighfar, taubat sungguh-sungguh kepada Allah, diterima kok. Sudah langsung diterima sama Allah. Tapi kalau sama yang namanya manusia, walaupun orang itu nangis sampai nangis darah pun, kalau belum minta maaf sama orangnya, gak bisa. Lah ini bunuh sampai 100 orang, mau minta maafnya sama siapa? Anda bisa bayangkan, ini dosanya itu sangat berat sekali gitu loh. Lalu tanya sama seorang ulama, saya masih bisa diampuni oleh Allah tidak? Oh bisa. Rahmat Allah itu luas. Berapapun orang yang kamu bunuh, kalau kamu mau kembali kepada Allah, diterima oleh Allah. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Kamu jangan teman lagi di daerah itu. Ini orang-orang daerah kamu itu gak baik orang-orangnya. Kamu harus hijrah, tinggalkan daerah itu, pergilah kamu ke tempat orang-orang yang saleh. Kota daerah kamu ini adalah tempat orang-orang yang jahat. Kamu harus pisah daripada orang-orang tersebut. Tinggalkan teman-teman yang gak baik. Pergi kamu ke tempat orang-orang yang saleh. Kotanya ini kamu pergi. Di tengah jalan mati nih orang. Mati. Malaikat, 2 malaikat datang. Yang satu malaikat azab, yang satu malaikat rahmat. Malaikat azab mau ambil ruh orang tersebut dan mau disiksanya. Loh kenapa? Ya dia gak berbuat taat. Isinya catatan amalnya dosa, bunuh 100 orang. Bagaimana bisa kemudian masuk dalam rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala? Tapi malaikat rahmat kemudian mengatakan, enggak, dia sudah taubat, dia sudah kemudian minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan rahimakumullah, mereka berselisih untuk ngambil ruhnya. Datang utusan malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang lain.
menyelesaikan perkara mereka. Apa itu? Diukur. Diukur daerahnya, dia sudah dekat dengan orang yang soleh atau bukan. Kan dia lagi pergi ini perjalanan, sudah mendekati tempat orang yang soleh atau bukan. Kalau dia masih dekat dengan orang-orang yang jahat, maka akan diambil oleh malaikat azab. Tapi kalau dia dekat dengan orang-orang yang soleh, lebih dekat, maka diambil oleh malaikat rahmat. Dan dihitung, ternyata Allah dekatkan kepada orang yang saleh dengan 1 kilan saja. Lebih dekatnya cuma 1 kilan dibandingkan dengan orang yang jahat. Maka diambil oleh malaikat rahmat dan dimasukkan dalam rahmatnya Allah. Sebab apa dia dapat ampunan? Sebab dekat dengan orang-orang yang saleh, dekat dengan Rasul, dekat dengan sahabat Nabi, dekat dengan para ulama, dekat dengan orang-orang yang soleh. Itu yang harus kita lakukan, ikhwana rahimakumullah. Cinta kepada Nabi SAW. Majlis semacam ini majlis yang mengajarkan kita cinta kepada Rasulullah SAW. Salawat yang kita dengungkan tidak lain, kita ingin supaya Rasulullah memperhatikan kita dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya tidak akan mengecewakan kita, tentunya akan membahagiakan kita, tentunya akan menyenangkan kita sebagaimana dulu para sahabat telah disenangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal kita disodorkan terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari Senin, setiap hari Kamis berarti dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda mau tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul mengatakan, nanti di hari kiamat kalian itu akan mendatangi api neraka seperti laron itu datangi api. Laron itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada lampu, ada nyala, itu pasti didatangi sama laron. Walaupun kemudian ketika sampai laron itu kepada api tersebut, terbakar dia. Dia nggak tahu. Cuman dia pasti mendatangi api, mendatangi lampu. Nggak tahu kalau kemudian itu akan membakarnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di yaumil qiyamah umatku itu akan datangi api neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana akhidun bihujajikum. Aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan mengambil kalian. Para ulama mengatakan akhudun bihujajikum, ngambilnya bagaimana umatnya? Dipegang itu bagian pinggangnya. Diambil orang tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diambil dari bagian pinggangnya. Maksudnya apa? Biar nggak lepas orang tersebut. Biar nggak lepas, diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimasukkan ke dalam surga. Diambil lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus untuk masuk ke dalam surga. Sampai dalam riwayat disebutkan ketika banyaknya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iblis itu berdirinya sambil jinjit. Berdirinya dia, waktu kemudian syafaat itu datang terus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam neraka, diambil terus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iblis itu berdirinya sambil jinjit, bok menawa katut. Bok menawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelupaan, kemudian satu diambil, iblis yang diambil, salah ngambilnya. Dari apa? Dari besarnya rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Maka ikhwana rahimakumullah, jadikan rasa cinta yang besar ada di dalam hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan itu ada pula pada keluarga kita. Ajak orang-orang untuk datang dalam majelis ini. Saya katakan tadi, ini 5 tahun semacam ini. Kalau kita kemudian mau ajak orang-orang lain supaya merasakan apa yang kita rasakan.
Kalau kita pergi ke rumah makan yang enak, besoknya kan kita ajak-ajak sama orang lain. Ayo, itu rumah makan enak sekali itu masakannya. Biar kamu merasakan apa yang saya rasakan. Kalau kita duduk dalam majelis ini merasakan nikmat dalam majelis ini, besok kita ajak orang lain. Jangan cuma diri kita yang merasakan nikmatnya batin yang ada dalam majelis ini, tapi kita ajak orang-orang untuk kemudian ikut dalam majelis ini sehingga mereka merasakan nikmatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatnya mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, nikmatnya berakhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan majelis Nuruddin ini adalah majelis yang dimakmurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang hadir dalam majelis ini dikabulkan hajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hajat dunia, hajat akhirat, insya Allah dikabulkan semua oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan kita semuanya keluarganya adalah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh salehah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, taat kepada kedua orang tuanya, dan dijadikan negeri kita ini insyaallah dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan bala oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan daripada berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa si'atan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amanan minal azab wa nasiban minal jannah warzuqna nadhara ila wajhikal karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum. Jazakumullah khairal jaza kepada Al-Habibana Umar ibn Husin Asgaf. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita bisa melaksanakannya, dan mudah-mudahan juga manfaat dan barokah bagi kita semua.